Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam nak. Silahkan duduk. Ya. Jadi dengan siapa? Dengan Nak Fia Ibu. Oh, Nak Pia. Bagaimana kabarnya nak? Alhamdulillah Ibu baik. Oh baik. Jadi sebelum ke sini Nak Pia belajar apa? Tadi saya belajar matematika Ibu. Oh, belajar matematika. Iya. Bagaimana dengan matematikanya? Pelajaran matematikanya? Susah Ibu. Wah, susah bagaimana itu? Karena aljabar kan Bu, jadi kayak saya masih pusing-pusing untuk ada rumusnya Ibu. Jadi kayak masih susah. Baik. Oh, jadi bagaimana dengan gurunya masuk di atau bagaimana? Masuk Ibu. Masuk. Iya. Tapi cuma sebentar tadi. Oh, Karena cuma ada sebentar. urusan katanya. Ibu siapa lagi gurunya? Ibu Suci Ibu. Oh, Ibu Suci. Iya Bu. Jadi Nak Pia baru pertama kali ke ruang BK itu bagaimana? Iya Ibu, baru pertama kali. Jadi sebelum ke ruang BK Nak Pia ditemani dengan siapa? Ada yang menemani atau bagaimana? Enggak ada Bu, saya sendiri. Oh, inisiatif sendiri. Iya. Oh, baik. Bagaimana dengan ruang BK-nya ini, Nak Pia? Bagus sih Bu, sejuk juga dan merasa nyaman Ibu di sini. Oh, alhamdulillah. Baru pertama ke sini Bu, bagus. Baik, terima kasih ya kalau Nak Pia merasa nyaman. Jadi sebelumnya Nak Pia ini ada apa ke ruangan BK ini? Jadi saya ini merasa cemas Ibu karena beberapa pas ulangan kemarin itu nilai saya jelek. Jadi saya kayak agak cemas lagi kalau nilai saya itu semester ini jelek lagi. Oh baik. Baik. Jadi sebelum itu Nak Pia harus ketahui ya. Jadi di dalam perancangan bimbingan dan konseling itu ada namanya asas-asas. Nah, yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi Nak Pia ini harus terbuka dengan ibu dengan permasalahan yang dialami Nak Pia tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua itu ada namanya asas kesukarelaan. Jadi di dalam asas kesukarelaan tersebut itu tidak ada paksaan. Jadi Nak Pia itu datang ke ibu itu dengan sukarela tanpa ada paksaan. Jadi sebelumnya ibu mau bertanya kepada Nak Pia. Nah, jadi Nak Pia itu datang ke ibu dengan asas sukarela atau bagaimana? Sukarela Ibu datang ke sini. Oh baik, alhamdulillah nih kalau sukarela. Jadi yang ketiga itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan itu apapun masalah yang telah Nak Pia ceritakan dengan ibu, yakin bahwa tidak bakalan ada temannya Nak Pia atau guru-guru lain yang mengetahui selain Nak Pia dan ibu. Jadi sekarang kita ini akan melakukan yang namanya konseling individual. Jadi sebelumnya Nak Pia itu sudah dengar apa itu, pernah dengar tidak apa itu konseling individual? Belum pernah Bu, saya belum pernah dengar dan tak tahu Bu apa itu konseling individual. Oh baik, jadi ibu harus menjelaskan jadi konseling individual itu merupakan satu proses dalam ranah dan bimbingan dan konseling itu yang dimana ibu itu sebagai konselornya dan Napia itu sebagai konselingnya. Jadi yang bertujuan untuk memecahkan dan mencari solusi secara bersama mengenai masalah yang dihadapi oleh Napia. Bagaimana? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Enggak Bu, saya sudah paham sama penjelasan Ibu tadi. Oh baik, alhamdulillah kalau sudah paham tentu saja dalam kegiatan kita ini ada waktu, estimasi waktu yang harus kita sepakati. Bagaimana kalau 30 menit saja, apakah itu sudah cukup atau bagaimana? Sepertinya cukup Ibu, karena kan ini jam istirahat kan Bu, nanti takutnya juga ada pembelajaran yang masuk. Oh iya baik, jadi sebelum itu kan tadi itu di awal sudah diungkapkan di permasalahannya. Jadi ibu mau dengar apa sih masalahnya Nak Pia ini? Kenapa merasa cemas begitu? Jadi Bu, saya itu merasa cemas bukan kemarin pas ulangan semester kemarin itu nilai saya itu jelek Ibu dari teman-teman saya. Jadi itu saya merasa cemas untuk ulangan sekarang Ibu. Karena takutnya nilai saya jelek Ibu dan dianggap bodoh kan Bu sama teman-teman karena nilai saya paling jelek. Jadi karena mau menghadapi ulangan ini, saya jadi kayak overthinking Ibu, takut, terus kayak jantung berdebar-debar sama selalu keringat dingin Ibu kalau mau ujian seperti itu. Jadi Nak Pia ini selalu
khawatir ya dengan, eee, sehingga kekhawatiran tersebut itu membawa anak ini cemas dengan, eee, ujiannya. Nah, kalau boleh tahu, Natia ini cemas karena apa? Saya takut, nilai saya jelek Ibu, dan takut juga diajak sama teman-teman. Bukan teman-teman saya itu Bu dapat nilainya itu 80 Bu, saya cuma kayak 70, 75. Jadi saya kayak merasa, insecure Ibu sama teman-teman saya, seperti itu Ibu. Jadi, Natia ini insecure ketika mendapat, nilai 75. Iya. Nah, oke. Apakah hal tersebut itu, sudah pernah terjadi dengan Natia atau bagaimana? Pernah sih Bu, pada mata pelajaran tertentu juga sih Bu, nggak semuanya, cuma kayak Nah, beberapa. baik. Di situasi mana Natia mengalami nilai seperti itu? Saat situasi ulangan Ibu, sama pembelajaran yang apa ya, yang tidak saya pelajari ini kayak, kan saya juga belajarnya kayak tidak sering kan Ibu. Jadi gara pada saat itu Ibu, saat saya belajarnya tidak bagus, jadi nilai saya jadi kayak menurun di pelajaran tertentu saja, tidak semuanya. Baik, jadi Ibu mau bertanya, apakah Natia belajar atau bagaimana? Eh, Mempersiapkannya dari awal atau bagaimana? Tidak juga sih Ibu, karena saya juga belajarnya 1 sampai 2 jam saja Ibu. Oh, belajar 1 sampai 2 jam. Nah, apakah menurut, Natia itu maksimal atau bagaimana? Eh, Tidak Ibu, tidak maksimal. Jadi seharusnya belajar itu sampai berapa jam? Mungkin biasa saya lebih belajar, lebih dari 2 jam Ibu, terus kayak Oh, mempersiapkan memang sebelum ulangan, tidak hanya mau ulangan saja Bu untuk belajar, gitu. baik. Jadi sekarang, mari kita mengeksplor, lebih lanjut mengenai masalah yang dihadapi Natia tersebut. Jadi, dari situasi tersebut itu, sudut pandang bernilai berbeda, nilai Natia yang kamu dapatkan itu, kan tadi Anda bilang 70. Nah, apakah itu, nilai 70 tersebut itu dipersiapkan memang dari awal atau bagaimana? Tidak Ibu. Baik, tidak Dip. Iya Bu. Jadi, nilai 75 itu karena kamu dapatkan, persiapan dengan tidak maksimal Dip. Iya Ibu, karena kan saya tadi bilang kalau saya cuma belajarnya itu 1 sampai 2 jam Ibu, dan itu pun tidak teratur, Hmm. mungkin karena itu Bu. Baik, jadi kita akan mengubah, sudut, pandang Natia ini daripada melihat, nilainya yang 70 itu, bukti bahwa kamu tidak, pintar, bagaimana jika, kita melihat sebagai bukti bahwa, kamu sebenarnya bahwasanya kamu sebenarnya ini, memiliki, potensi yang lebih. Maksudnya Ibu bagaimana Bu? Coba, pikirkan dengan persiapan, minim kamu, mmm, sudah bisa, mendapatkan nilai 75, bukankah ini, menunjukkan bahwa, eee, sebenarnya ini merupakan, awal persiapan kamu atau bagaimana? Saya sih sebenarnya tidak pernah berpikir seperti itu sih Bu. Jadi, baik, Ibu tahu apa yang kamu rasakan saat ini ya, Nak, ya. Bagus. Sekarang dengan pemahaman baru ini, apa yang kira-kira bisa kamu lakukan, untuk bisa memaksimalkan, potensi kamu? Mungkin, saya bisa lebih teratur lagi Bu. Ya, daripada kamu mengatakan dengan dirimu, bahwasanya saya bodoh, saya tidak mampu. Bagaimana kalau kita merubah, sudut pandang itu menjadi, eee dengan yang lebih positif lagi seperti, bahwa dari kata bodoh itu kamu mengubahnya bahwasanya, "Oh, saya mampu, saya mempunyai potensi yang lebih untuk, hal-hal tersebut." Bagaimana ya? Sepertinya, saya bisa mencoba itu Bu, karena dengan Ibu bilang itu juga saya itu jadi kayak lebih merasa ringan dan seperti ada harapan Ibu. Baik, bagus, sekarang dengan pemahaman yang baru ini apa yang, eee, baik, dari, pemahaman yang baru ini, jadi apa yang kira-kira Natia ini dapat lakukan dengan hal tersebut?
Sepertinya Bu, saya bisa membuat jadwal lebih teratur lagi dalam belajar Ibu, dan tidak belajar 1 sampai 2 jam saja Ibu, apalagi kan sudah mau ulangan jadi lebih giat lagi, dan mungkin saya juga bisa masuk dalam bimbingan kelompok belajar Ibu, seperti itu. Oh, baik, itu merupakan ide kamu yang sangat bagus ya, bagaimana kalau, hal tersebut itu dapat kamu tanamkan dalam, keseharian kamu dengan, merubah, cara berpikir, negatif ini menjadi positif, ya? Ya Ibu. Saya jadi lebih merasa optimis Ibu, dan mungkin saya juga masih ada sedikit rasa cemas, tapi rasa cemasnya itu kayak udah sedikit Ibu, nggak seperti tadi sebelum saya kesini seperti itu. Oh, baik, jadi, kecemasan dalam jumlah, hal tersebut itu sangat wajar dan normal ya, Nak, ya, eee, bahkan bisa memotivasi kamu untuk mempersiapkan, diri lebih baik. Yang penting adalah tidak, membiarkan, yang penting di sini kamu tidak, berputus asa dalam melakukan hal-hal tersebut ya. Ibu, saya rasa saya bisa melakukan yang Ibu berikan tadi, yaitu lebih berpikir positif lagi Bu. Oh, baik, jadi, bagaimana perasaan Nabila sekarang ini dengan, hal-hal permasalahannya? Saya jadi lebih kayak terasa terbantu Ibu dengan bicara dengan Ibu, terus rasanya saya itu sedikit kurang terbebani Bu dengan ulangan ini, jadi saya juga tahu cara mengatasinya Bu, supaya nilai saya itu insya Allah nggak turun lagi Bu, seperti Ibu tadi bilang mengubah pikiran negatif saya menjadi pikiran positif, terus saya juga bisa belajar dari lebih teratur lagi Bu, dan bisa juga masuk ke dalam kelompok belajar sama teman-teman Ibu. Oh, baik, jadi, terima kasih ya atas jawabannya Nabila. Jadi, eee, sebelum kita mengakhiri proses konseling individual kita ini, apakah Nabila dapat menyimpulkan apa yang telah dibahas pada kali ini, yang didapatkan selama proses konseling ini berlangsung? Yang saya dapatkan Ibu dalam proses konseling ini tuh, kalau kita tuh jangan selalu berpikir negatif Ibu. Jadi Ibu saya sudah tadi memberikan saya solusi nih, yang Ibu bilang tadi jangan terlalu berfokus pada nilainya Ibu, jadi lebih berpikir positif lagi. Terus Ibu juga memberikan saya solusi dengan lebih belajar teratur lagi Bu. Jangan cuma pas mendekati ulangan. Jadi lebih banyak istirahat juga Bu, biar tidak terlalu banyak pikiran. Seperti itu. Oh, baik, terima kasih ya Napia atas jawabannya. Nampaknya Napia ini sudah mengerti ya, prosedur, kegiatan kita pada kali ini. Jadi, bagaimana kalau kita akhiri saja ya proses konselingnya, tampaknya, waktu kita, sudah cukup ya 30 menit. Bagaimana, apakah sudah tidak ada lagi masalah yang ingin disampaikan Napia atau bagaimana? Saya rasa sudah tidak ada lagi Bu, tapi kalau saya ada masalah lagi, saya bisa datangkan ke Ibu? Iya jelas, tentu saja bisa Nak Pia, karena, ruang BK ini, terbuka bagi siswa yang, membutuhkan layanan. Jadi tanpa melihat bahwasannya si A dan si B, jadi, Ibu itu welcome orangnya. Karena menjadi guru BK itu tidak boleh, mendiskriminasi siswa satu dengan siswa yang lainnya. Jadi kita itu harus welcome. Oke Bu, Ya, siap Bu, terima berarti kasih Bu. tidak ada lagi nih? Iya Bu, tidak ada Ibu. Jadi, apa pelajarannya sekarang? Selanjutnya ini Bu mau belajar bahasa Inggris Ibu. Oh, baik, jadi kembali ke kelas tadi? Iya Ibu. Iya, Terima kasih oke. Ibu atas Terima waktunya. kasih sudah berkunjung ke ruang BK Iya di. Ibu. Oke. Are you down for this?